Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, sahabat madrasah, dengan STO Channel. Channel yang luar biasa. Saya doakan sahabat madrasah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Yang baru mampir di channel ini, jangan lupa ya untuk subscribe agar channel ini bisa berkembang. Akan menginformasikan juga berita-berita seputar madrasah. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Tidak berpanjang-panjang lebar ya, panjang kali lebar. Kali ini insya Allah saya akan share ya tentang ujian madrasah tahun pelajaran 2021-2022 ya. Sosialisasi pos ujian madrasah ya. Sesuai dengan SK Dirjen Pendis nomor 455 tahun 2022 ya. Ini penting bagi madrasah ya untuk mengetahuinya, sekaligus nanti praktek ujian di madrasah itu penyelenggaraannya seperti apa ya. Baik sahabat madrasah, sosialisasi pos ujian madrasah tahun pelajaran 2021-2022 SK Dirjen Pendis nomor 455 tahun 2022. Latar belakangnya, pemerintah memberi kewenangan penuh kepada satuan pendidikan atau madrasah untuk menyelenggarakan ujian pada jenjang pendidikan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi lulusan bagi peserta didiknya. Pengertian ujian madrasah atau ya, itu mengukur kompetensi peserta didik dengan mengacu pada standar kompetensi keseluruhan atau SKL pos penyelenggaraan teknik pelaksanaan atau ujian madrasah. Ini latar belakang dan pengertiannya ya tentang itu sendiri. Selanjutnya tujuan ujian madrasah sendiri seperti apa ya. Nah, itu tadi sudah dijelaskan, dan untuk mengukur tadi sudah standar SKL itu ya pada setiap akhir jenjang pendidikan. Fungsinya untuk mengetahui capaian perkembangan peserta didik, umpan balik untuk perbaikan proses pembelajaran sebagai salah satu syarat penentuan kelulusan. Itu tujuan dan fungsi. Persyaratan peserta MI ya, terdaftar pada tahun terakhir pada MI, memiliki NISN valid pada pangkalan data emis, memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai kelas 4 semester 1 sampai dengan kelas 6 semester 1. Untuk MTS dan MA terdaftar pada tahun terakhir di madrasah tersebut, memiliki NISN pada pangkalan data emis, memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai semester 1 tahun pertama sampai dengan semester 1 tahun terakhir ya. Itu persyaratan peserta ya, baik itu MI maupun MTS maupun MA. Peserta ujian madrasah ya, persyaratannya ya. Next. Selanjutnya ya, mohon maaf ini agak telat-telat gitu ya PowerPoint-nya atau PPT-nya ya. Pindahnya ini agak telat lah sahabat madrasah ya, mohon maaf ya. Kesalahan teknis. Hak peserta ya, peserta ujian madrasah punya hak ya serta kewajiban ya. Setiap siswa yang telah memenuhi persyaratan berhak mengikuti Peserta tidak dapat mengikuti utama karena alasan tertentu ya, seperti sakit ya, disertai bukti yang sah. Itu mengikuti susulan, kan ada dua utama dan susulan ya. Kewajiban peserta wajib mengikuti semua mata pelajaran yang diujikan. Peserta wajib. Itu udah kelewat tadi itu ya. Pendataan peserta ya. Nah, ini menggunakan aplikasi PDUM ya. PEDUM ya, PDUM Kementerian Agama. Jadi pendataannya melalui aplikasi ini ya. Aplikasi PDUM ini ya. Nanti bahkan sampai untuk pencetakan ijazah juga menggunakan aplikasi ini dasarnya. Nah, validasi data peserta pada aplikasi PDUM ini dimulai tanggal 21 Februari 2022. Ya. Nah, ini daftar peserta juga akan dicetak melalui aplikasi ini ya. Nanti di SK-kan oleh kepala madrasah ya.
kartu peserta, yaitu dicetaknya di aplikasi ini, PDUN ini. Terutama di penyelenggara ya, madrasah penyelenggara ya. Karena ada madrasah yang menggabung juga ya. Tetap yang mencetaknya adalah madrasah penyelenggara. Selanjutnya nomor peserta ujian madrasah itu ada di 15 digit ya. 2 digit yang pertama adalah kode tahun ujian. 2 digit yang kedua kode provinsi. 2 digit yang ketiga kode kabupaten kota. 1 digit keempat itu jenjangnya MI itu 1, MTS 2, MA 3 ya. Kemudian 4 digit yang kelima adalah kode madrasah. Nah, ini akan ditetapkan oleh KMA ya, kode madrasah ya. Kemudian 4 digit yang keenam yang terakhir adalah nomor urut peserta ujian. Ya. Nomor urut yang terakhir adalah nomor urut peserta ujian. 0125 ini nomor urutnya. Selanjutnya kode provinsi tadi sesuai dengan KMA nomor 8 tahun 2016 ya. Kode kabupaten kota ini ditetapkan oleh Kanwil Kementerian Agama provinsi setempat. Bila terdapat madrasah yang bergabung, maka nomor peserta ujian dimulai dari madrasah penyelenggara, kemudian dilanjutkan dengan madrasah yang bergabung. Ini dicontohkan ya, ada 150 siswa, kemudian ada yang menggabung 25 siswa, ya ditambahkan aja nomor urutnya. Kemudian ini diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Jenjang MI, MTS, MA, dan MA. Satuan pendidikan dapat melaksanakan adalah madrasah yang sudah memiliki IJOB atau izin operasional serta NSM dan terdaftar pada Pangkalan EMIS Kemenag. Penyelenggara adalah madrasah terakreditasi ya. Sedangkan madrasah yang belum terakreditasi dapat melaksanakan juga ya dengan bergabung kepada madrasah yang sudah terakreditasi dan menjadi penyelenggara. Ya, tetapi pelaksanaannya yang bergabung tadi boleh di madrasah masing-masing. Ya, kemudian madrasah yang masa akreditasinya telah habis dan sedang proses perpanjangan akreditasi tetap dapat menyelenggarakan dibuktikan dengan surat usulan perpanjangan akreditasi. Nah, ini persyaratan ya, penyelenggara ujian madrasah. Bentuk ujian ya. Di masa pandemi COVID-19, bentuk ujian pada jenjang MI, MTS, dan MA atau MAK itu berupa portofolio, penugasan, praktek, tes tertulis, dan atau bentuk lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan tersebut. Ya. Bisa gabungan, ya, bisa gabungan tertulis dengan praktek, dengan penugasan, atau dengan portofolio. Ya. Berbagai bentuk ujian tersebut dapat dipilih oleh salah satu atau gabungan beberapa bentuk. Prinsip utama pemilihan bentuk ujian tadi disesuaikan dengan secara proporsional berdasarkan kebutuhan pengukuran kompetensi pada setiap mata pelajaran akan diujikan. Ya. Jadi seperti penjaskes, orkes itu ya pakai praktek ya ujiannya ya. Atau gabungan dengan tes tertulis juga. Materi ujian untuk mata pelajaran umum itu mengacu pada Kurtilas ya, kurikulum 2013 dari Kemendikbud ya, Riset dan Teknologi. Sedangkan materi ujian untuk mata pelajaran agama Islam itu bahasa Arab dan bahasa Arab mengacu pada KMA 183 tahun 2019. Jadi ini materi ujiannya ya. Untuk umum K13. Dan untuk PAI KMA 183 tahun 2019. Mata pelajaran yang diuji kepada meliputi seluruh mata pelajaran yang diajarkan pada kelas 6 MI, kelas 9 MTS, dan kelas 12 MA. Sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Madrasah dapat memilih salah satu bentuk ujian dari setiap mata pelajaran yang diujikan sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan diukur. Ujian mata pelajaran penjas orkes, seni budaya, prakarya, kewirausahaan, dan informatika disarankan dalam bentuk penugasan ataupun praktek. Ini materi mata pelajaran yang akan diujikan. Kemudian ya kisi-kisi ujian madrasah ya. Kisi-kisi ujian madrasah itu disusun oleh guru mata pelajaran yang ditetapkan oleh madrasah penyelenggara dalam bentuk SK kepala madrasah. Jadi kisi-kisinya
yang membuat guru mata pelajaran. Sedangkan kisi-kisi mata pelajaran PAI, ya, nah itu ditetapkan oleh Kemenag, ya, Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mata pelajaran PAI. Naskah soal ya. Naskah soal disusun oleh guru mata pelajaran mengacu pada kisi-kisi Soal tes yang dikembangkan sesuai dengan bentuk ujian yang dipilih. Bila ujian dalam bentuk soal tes tertulis, berupa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, dan uraian. Naskah soal disusun oleh guru mata pelajaran pada satuan pendidikan tersebut. Dalam hal ini madrasah terdapat keterbatasan sumber daya, ya bisa sharing-sharing ya di KKG, MGMP ya, jika keterbatasan sumber daya pada madrasah. Naskah tidak boleh mengandung unsur sara, politik praktis, bertentangan dengan Pancasila, Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ya ini ya. Naskah soal ujian madrasah itu ya seperti ini. Ya. Selanjutnya, ya sahabat madrasah, selanjutnya bila ujian madrasah dilaksanakan berbasis kertas atau dan pensil, penggana soal beserta kelengkapannya dilakukan oleh masing-masing madrasah penyelenggara. Kanwil Kemenag Provinsi, Kabupaten Kota, KKM, MGMP, KKI dilarang mengkoordinir atau menghimpun penggandaan naskah soal. Jadi pada naskah soal itu urusan madrasah masing-masing penyelenggara ya. Tidak boleh diintervensi oleh KKM, MGMP, Kemenag, Kabupaten Kota ya. Jadi mandiri penggandaan naskah soalnya. Ya. Kemudian jadwal ujian madrasah ditentukan oleh masing-masing madrasah penyelenggara dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Ketuntasan kurikulum, kalender pendidikan, hari libur nasional atau keagamaan, ya, dan juga jadwal tadi ya disesuaikan ya. Moda ujiannya, masa pandemi 19 bisa penyelenggaraannya bisa daring ataupun luring, sesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, ya. Level PKKM-nya, PPKM-nya, ya. Ya, madrasah sesuai dengan kemampuan infrastrukturnya, ya, disesuaikan ya dengan kemampuan madrasah itu sendiri. Nah, ini pengaturan ruang ujian ini seperti biasa kalau seperti ini ya. Hal-hal seperti ini sudah terbiasa di madrasah ya. Aturan-aturan ini sudah terbiasa di madrasah ya. Ujian bentuknya kayak yang UMBK ya, kriteria kelulusan. Nah, kelulusan ini menyelesaikan seluruh program pembelajaran, meraih nilai sikap, perilaku, menilai baik, mengikuti yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Penetapan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ya. Ya, dewan melalui rapat guru ya. Kemudian melaksanakan penetapan baru kelulusannya melalui surat keputusan kepala madrasah. Ini kriteria kelulusan dan penetapan kelulusan. Perkiraan pengumuman kelulusan untuk MA diperkirakan tanggal 28 Mei tahun 2022. Untuk MTS perkiraannya 4 Juni 2022. Dan untuk MI yang terakhir mungkin 11 Juni tahun 2022. Menyesuaikan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, untuk pemantauan dan evaluasi. Nah, ini penting nih pembiayaan ya. Nah, ini dari komite, dari BOS, dari APBN atau sumber lain yang sah ya, sesuai peraturan undang-undang. Nah, pengeluaran untuk ini di satuan pendidikan ini seperti apa komponen-komponennya? Itu untuk honor kepanitiaan, honor pengawas ruang ujian, honor proktor dan teknisi, honor penguji praktek, konsumsi, biaya pembuatan soal, biaya penggandaan naskah soal atau input soal pada aplikasi ujian, kemudian kebutuhan lain yang terkait dengan ujian. Ya. Ini pembiayaan penting sekali ya ini untuk dilaksanakan ya. Demikianlah mungkin penjelasan sharing tentang ujian madrasah tahun pelajaran 2021-2022.
Semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.